Ayo, silakan. Yang lain nggak bisa ya? Masih semangat? Coba kita buktikan dulu kalau masih semangat. Sungai penuh bangkit? Sungai penuh bangkit? Betul, masih semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita dapat bertemu di tanah yang sangat sakral ini, tanah adat, tanah Hamparan Rawang. Jadi sudah sekian lama kita saling merindukan. Alhamdulillah hari ini dapat bertemu dalam kampanye kita. Mudah-mudahan mulai dari hari ini sampai selanjutnya kita sudah siap. Kata Pak Pagaruyung tadi, kita gas terus tanpa rem. Bukan itu Pak Pagaruyung, saya bilang. Bukan gas terus tanpa rem, tapi kita gaspol rem belum. Nah, jadi sampai hari pemilihan nanti. Jadi terima kasih yang kami hormati Bapak Asma Ismail, calon wakil wali kota kami beserta Ibu. Kemudian yang saya sayangi, istri saya sendiri juga hadir. Oh, yang lain nggak pernah ya? Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Kota Sungai Penuh, PAS Kota Sungai Penuh, Bapak Pagaruyung Harahap. Yang saya hormati para anggota Dewan Fraksi Golkar, hadir Pak Haidir, Pak Arlis Kasim, Pak Albizar Nepati, juga Sekretaris Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Bapak Sahrul atau Pak Joko. Coba berdiri Pak Joko, ganteng-ganteng kok kelihatan. Wah. Dan Mamanda Sapredjan, Korcam Hamparan Rawang yang sudah mengiringi lusukan kita sampai saat ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kami berdua sudah meniatkan untuk maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Sungai Penuh. Alhamdulillah, berbagai tahapan sudah kami lalui, mulai dari pendaftaran, pencabutan nomor urut, sampai hari ini kita bisa bertemu dalam acara kampanye. Jadi niatan kami ini merupakan niat yang tulus, ingin kembali membangkitkan semangat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya yang ada di Hamparan Rawang ini, untuk kembali optimis bahwa kita bisa membangun kota Sungai Penuh ini menjadi lebih baik lagi. Setuju? Insya Allah, khususnya Hamparan Rawang ini, apalagi calon wakil wali kota kita, putra asli Hamparan Rawang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya sedikit bercerita tentang Buya Asma ini. Beliau ini bukan tokoh musiman, bukan tokoh yang musiman yang baru muncul saat ada agenda politik saja. Tapi Buya Asma ini betul-betul asli putra Hamparan Rawang, tokoh yang selalu ada hadir di tengah-tengah masyarakat, baik dalam waktu suka maupun duka. Betul? Nah, jadi beliau bukan tokoh kambuhan, memang tokoh asli yang dekat dengan masyarakat. Setuju? Nah, jadi sudah tahu pilihannya siapa? Kita pilih Buya Asma ini mewakili Hamparan Rawang untuk membangun Hamparan Rawang ke depan. Nah, jadi pada hari ini juga perlu kami sampaikan di awal, sebelum kami melanjutkan, saya pribadi pada hari ini tanggal 19 Oktober
tanggal 19 Oktober 2024 sore hari ini saya menyatakan bahwa kami berdua ini berpasangan dan saya tidak akan menzolimi Buya Asma dan akan memberikan porsi yang seimbang kepada Buya Asma. Insya Allah hari ini saya mengatakan Buya Asma menjadi wakil wali kota, bukan menjadi ban serap. Nah, jadi kepada seluruh masyarakat Hamparan tidak usah ragu. Kecil sekali saya untuk menafikan itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya umur sekarang masih 35 tahun, masih banyak lagi langkah-langkah yang ingin saya gapai ke depan. Tidak, insya Allah tidak akan saya mengkhianati beliau dan tidak memberikan beliau. Jadi itu yang ingin saya sampaikan agar menepis keraguan dari masyarakat Hamparan Rawang ini. Kemudian berbicara masalah pembangunan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya masalah pembangunan ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Seluruh orang, kita pun di sini, kalau kita menjadi wali kota Sungai Penuh, sebenarnya kita bisa membangun. Tidak ada hambatan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa membangun, tidak mampu membangun kota ini. Anggaran ada, semuanya instrumennya ada. Jadi siapapun jadi wali kota semuanya bisa membangun. Tapi yang menjadi pertanyaan penting, apakah orang itu mau membangun atau tidak mau membangun? Nah, jadi kalau yang kita rasakan selama 3 tahun ini bukan tidak bisa membangun, tidak mau membangun Hamparan Rawang. Nah, betul? Nah, berarti clear, cukup. Jangan lagi kita ulangi kesalahan yang sama. Nah, cukup sekali. Jangan sampai 2 kali. Oke, medium, jangan ketawa. Jadi kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Arlis tadi itu sangat betul sekali. Bahwa saya ingin bertanya dulu dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pernah atau tidak kita membawa kartu BPJS ke rumah sakit, tahu-tahu tidak berlaku lagi? Pernah? Nah, pernah atau tidak kita ke rumah sakit, tahu-tahu disuruh bayar obat? Nah, kalau zaman Pak Haji dulu, insya Allah tidak ada bapak-bapak ibu sekalian. Karena waktu beliau menjadi wali kota Sungai Penuh dan saya ketua DPRD pada saat itu, kita mengcover 37.700 kartu BPJS di kota Sungai Penuh. Nah, kemudian ketika pergantian kepemimpinan turun menjadi 15.000. Nah, turun menjadi 15.000 setelah didesak oleh berbagai pihak, akhirnya dinaikkan jadi 25.000, tidak juga sama seperti dulu. Apalagi rumah sakit kita saat ini betul-betul sudah sangat tidak layak. Setuju? Sudah banyak kita yang berobat malah pergi ke Sumbar, betul? Nah, jadi itu yang ingin kita perbaiki bersama-sama dengan Buya Asma ini, bahwa kita punya sumber daya kesehatan yang baik, kita punya anggaran yang cukup untuk mengcover lebih dari 50.000 masyarakat kota Sungai Penuh. Nah, kami akan mengcover seluruhnya itu. Insya Allah kalau kami terpilih nanti, tidak ada lagi kartu BPJS yang ditolak di rumah sakit. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkait yang sering kita alami di Hamparan Rawang ini, permasalahan banjir. Permasalahan banjir ini memang permasalahan yang klasik, selalu berulang. Tapi bapak-bapak ibu-ibu perlu perhatikan, berulang dengan musibah yang besar atau berulang dengan musibah yang kecil yang saat ini.
Sejak dulu PJ Wali Kota, Pak AJB Wali Kota, sampai sekarang banjir terus. Tapi ukuran banjirnya kecil, sedang atau besar? Alhamdulillah kalau yang kita rasakan kemarin besar ya ibu-ibu sekalian ya. Nah, jadi itu kenapa bisa terjadi? Balik lagi seperti yang saya katakan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tidak mau melakukan normalisasi sungai, tidak mau melakukan pengerukan sungai. Kalau zaman Pak JB dulu rutin kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Memang banjir, tapi tidak separah ini. Insya Allah kita carikan solusi terbaik ke depan, 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan di akhir periode nanti masyarakat Hamparan Rawang bisa menikmati Kecamatan Hamparan Rawang ini tanpa banjir sedikit pun. Ya, sungai penuh bangkit, sungai penuh bangkit. Coblos nomor berapa? Nomor berapa? Siap, mantap. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, sedikit masalah keluarga kita, teman-teman kita yang mungkin menjadi tenaga sukarela di pemerintah Kota Sungai Penuh ataupun menjadi petugas kebersihan yang saat ini informasinya tidak dibayarkan secara penuh haknya, ya, betul ya? Apa? Sikok bagi dua. Nah, insya Allah kita akan kembalikan itu semua. Kalau mungkin akan kita tambah secara bertahap. Setuju? Nah, kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Kami akan melakukan pekerjaan pemerintah ke depan itu secara normal, tanpa pungutan. Anak-anak menjadi honor, keluarga menjadi honor, silakan, tidak perlu. Sesuai kompetensinya, tidak akan kita minta uang. Dan P3K itu yang sudah jelas-jelas disampaikan oleh Menteri, bahwa P3K itu tanpa ada mahar, tanpa ada pungutan. Siapapun yang cukup syarat dipastikan akan lolos. Jadi jangan kita, masyarakat ini dibodoh-bodohi oleh pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah disampaikan tidak boleh ada pungutan untuk P3K. Itu adalah balas jasa pemerintah pusat kepada tenaga sukarela yang sudah bekerja sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian juga terkait pegawai negeri, kami juga pada hari ini menyampaikan komitmen kami. Kalau kami salah 5 tahun ke depan, silahkan bapak-bapak tunjuk muka kami. Tidak akan kami mengambil sepeser pun dalam mutasi jabatan. Jadi insya Allah apa yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh Pak AJB dulu akan tetap kami lanjutkan. Beliau juga manusia, tentu banyak kekurangan, dan pasti kami akan memperbaiki, bahkan mungkin lebih baik dari beliau, dan tentunya sangat-sangat lebih baik dari pemerintahan sekarang ini. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kami akan menyerahkan pada Bu Asma, mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi saya ada bikin pantun sedikit, tapi lupa ini. Kanto adat 4 tanah Rawang. Jadi pedoman adat yang paling tepat. Kalau 2024 Awo ingin menang, naik ke lupe contoh nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Fikar Azami sebagai calon wali kota, insya Allah menjadi wali kota benaran bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota Dewan dari fraksi Golkar. Yang kami hormati Bapak-bapak Korcam dari setiap kecamatan beserta pengurus lainnya, Bapak Buya Azir Depati. Sebagai pembacaan doa kita pada hari ini, semoga diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus simpatisan yang pada hari ini sudah datang ke sini, termasuk bapak-bapak yang paling belakang, yang paling sana, yang sangat-sangat kami hormati, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang kami rasakan pada sore hari ini, kami melihat wajah-wajah tulus, wajah-wajah ikhlas untuk hadir di sini. Kami melihat dan kami yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini sudah mengabsenkan diri 2 hari yang lalu, absennya di dalam sini. Semua kita sudah mengabsenkan diri untuk hadir di sini, bukan absen takut karena tekanan, tidak. Absen karena ikhlas, sehingga kita tidak merasakan berapa jam yang telah kita habiskan hari ini, panas kepanasan kita, berdesak-desakan kita di sini. Ini absen ikhlas kita pada hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, lupa saya menghormati pendamping saya yang setia mendampingi kami baik berduka maupun suka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah tidak merubah nasibmu, nasib satu kaum. Allah tidak merubah nasib hamparan rawang ini, melainkan hamparan rawang itu sendiri yang merubahnya. Tidak mungkin orang lain akan merubah nasib kita kalau kita sendiri yang merubahnya. Saya yakin, saya percaya masyarakat hamparan rawang begitu meledak pada hari ini. Inilah orang yang memikirkan nasib hamparan rawang ke depan. Yang hadir di sini, yang sudah bersusah payah ke sana kemari untuk mencari masa nomor 4. Inilah orang yang berpikir, inilah orang yang memikirkan hamparan rawang ke depan. Saya kadang-kadang sangat sedih melihat ada tokoh kita, ada yang kita anggap sudah berpikir lebih tinggi dari rata-rata kita, tapi memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan masyarakat hamparan rawang. Ini yang kita sedihkan. Saya sangat salut kepada seluruh masyarakat hamparan rawang, masyarakat golongan menengah ke bawah, sudah berpikir jauh, sudah memikirkan anak cucu kita, bagaimana nasib anak cucu. Bukan kita mikirkan diri kita sendiri, bukan kita memikirkan sekarang saja, tapi bagaimana generasi kita, generasi hamparan rawang
20 tahun, 10 tahun, 30 tahun ke depan. Hamparan Rawa punya kualitas dan kuantitas. Yang disampaikan 11.000 berapa tadi? Lebih kurang 11.000 suara Hamparan Rawa. Kadang-kadang kita yang memecah belah. Orang tua kita dahulu sudah mencatat rekor untuk Kerinci yang disebut dengan 3 di Mudi, 4 Tanah Rawa, 3 di Hilir, 4 Tanah Rawa. Orang adat kita, pemuka masyarakat kita mampu menyatukan Hilir dan Mudi. Kok kita yang memecahkan Tanah Rawa? Bapak-bapak yang kami hormati, kalau saya bertanya sekarang, apa yang disampaikan oleh 4 pihak tadi? Suatu kabar gembira bagi kita. Semua akan dirubah. Yang selama ini kita berpikir ada yang dirumahkan, ada yang harus bayar mahal. Ini harus kita cegah. Kalau ada yang baik, kita masih mau yang itu saja. Oleh karenanya, beliau sebagai umaro, saya sebagai ulama, bagaimana? Pasti dah, pasti dah. Beliau sebagai anak muda, saya sebagai orang tua. Mudah-mudahan kami sejalan, kami sehilir budi, kami berniat. Kalau saya sendiri sudah umur 62 tahun, saya tidak berpikir untuk mencari apa-apa, tidak. Saya ingin umur saya, terakhir umur saya menjadi uswatun hasanah. Saya bisa mengabdi untuk kota sangat penuh ke depan. Kami berdua sudah berniat ingin membangun kota Sungai Penuh di segala segi. Oleh karena yang demikian, kami mohon doa dan restu tanggal 20 jangan lupa nomor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.